Mungkin kalian waktu baksos ngeliat ya. Iya. Aku ini pakai betadine. Yang ininya, bersihin ya. Iya. Bisa pakai. Kalau ini nanti dicelupin ke Betadine. betadine ya, pakai. Nah, celupin ke betadine. Nah, ini ada beberapa teknik. Ada yang dari luar ke dalam, ada dari dalam keluar. Prinsipnya dia kalau sudah kena ke organ genital nggak boleh lagi keluar. Jadi ini seharusnya dari luar ke dalam. Jadi dari paha sini boleh. Ini posisinya lurus ya, kakinya ya. Jadi dari luar sterilkan. Ini belum kena nih ya. Habis masuk genital sini, nah ini mulai cuci, masuk, bersihkan, buang. 2 kali ya, tindakan antiseptik sama dari luar ke dalam. Ya. Sudah itu baru ditutup pakai duo. Doek. Duo steril. Jauh. Ditutup dengan duk, kemudian dilakukan anestesi lokal. Nah itu nanti ada pembahasannya sendiri ya. Sudah anestesi lokal, kita pastiin nih dia anestesinya udah masuk atau belum. Dengan klem, mana klem. Nah ini, dengan klem dek kita tes, kita jepit, sakit nggak, ya kan? Masih ingat aku. Sakit nggak? Nggak sakit nih. Kita coba deh buka, dilebarin. Nah ini yang kemarin waktu kita bahas pas pelajaran phimosis, ini kan kecil deh. Itu yang kita lebarin supaya dia bisa kelihatan nih. Kita buka sampai di Takut banget bro. dorong ke atas nih, sampai dia terbuka ininya deh. Maaf ya, ini karena kita pakai yang abal-abal, jadi agak sedikit susah. Bukan kulit asli. Coba siapa? Jangan. Apa katanya? Nah, patokannya dek waktu kalian ngebuka itu sampai ke apa dek kemarin dek? Lehernya atau apa namanya? Kemarin aku bilang? Bukan kepalanya, sampai lehernya dek, di atasnya lagi. Namanya corona. Iya, coronanya. Ini kulitnya, ini seharusnya. Jadi di sini ada yang kayak nonjol gitu. Perbatasan terakhir dari glans warnanya tuh agak pink. Kondom kan ya? Bukan, Dok. Kondom ya Mbak ya? Kondom Mbak ya? Bahaya, dia hilang sama mati. Udah nih, udah sampai sini kan? Apa nih? Yang paling sering di dekat corona itu ada apa? Waktu kita kuliah kemarin, yang bikin jadi phimosis? Bila Smack. smack mas. Bahasa kasarnya apa? Tai. Ah iya benar. Pilat. Bisa disebut ya. Dokter Menang Itu bener, itu pakai nanti kasa dikasih NaCl, kalian bersihkan tuh. Bentuknya kayak gimana spekma? Bentuknya itu kayak keju ya, kayak keju yang kecil-kecil dia lengket di pinggiran coronanya. Udah nih, udah bersih, kembaliin lagi. Aduh, kekuatan. Habis sudah. Selesai dia deh. Terus sunat sendiri. Tapi Bisa ada dong. dokter siapa kalian yang pakai laser? Dah. Baunya Ini kan udah dibalikin lagi nih. Iya, bukan dokter. Kemudian deh, step selanjutnya adalah kita ini seharusnya ada 3 ya, 3 slam lagi. Itu dijepit di mana aja deh? Ya, di 3 tempat, jam 11, jam 1, sama jam 6.
patokannya jam 12 tuh yang atas ini nah. Ini jam 12 ya. Jadi jam 1 mungkin sekitar sini. Jepit, kemudian di jam 11 kita pakai yang lain aja ya. Sama di bawahnya atau jam 6 atau daerah apa? Frenulum. Ini Enggak aja, ada adanya. Itu nalluder ya. Nggak ada Udah ini sih. anggap klem ya. Iya. Di bawahnya deh kita jepit. Udah. Kemudian diapain deh? Kita lakukan namanya, ini kalau kami ya di bagian bedah kita teknik sirkumsisi itu banyak. Cuman yang paling aman kita pakainya yang dorsumsisi. Dorsumsisi itu artinya kita akan menggunting bagian dorsum sini. Nah, ada yang teknik gilotin atau teknik pancung. Mungkin kalian kemarin diajar teknik pancung, memang lebih cepat. Dengan cara nanti bagian apa nih preputium atau kulupnya ditarik, ya kan dicari tahu dulu nih batas sampai lehernya. Kemudian nanti ditarik pakai klem, kemudian langsung dijepit di batas yang itu. Nah, nanti yang di atas itu langsung digunting atau pakai pisau dipotong. Kemudian dia tinggal lepas klem, nanti dia langsung narik ke koronanya. Jadi nanti langsung tinggal jahit. Nah, kalau kita yang dorsumsisi ya, dorsumsisi itu pakai gunting jaringan ya. Kita gunting. Nah, sampai apa deh batasnya? Sampai Corona. Ini kulitnya jelek juga deh, jadi dia nggak lurus. Banget. Intinya dia guntingnya lurus sampai batas leher ya. Yang bener kemarin ngajarnya gini ya? Iya. Nah iya, karena itu yang paling aman deh. Kenapa? Takutnya kalau kalian pakai teknik pancung, ini ikut kejepit. Itu makanya kalau kalian sering lihat banyak yang gagal. Nah itu yang selesai masa depan tadi. Ya. Nah setelah digunting sampai batas corona, nanti dipotong melingkar, nih dipotong ke bawah sampai ke jam 6-nya. Kayak gini ya, potong terus. Nah ini kan putus nih, potong satu sisi lagi, melingkar lagi. Udah susah deh kalau stay. Iya makanya deh, aku juga kaget kalau cuma 15 menit, bisa nggak kalian nih? Nah, 3 Nah pada saat sudah terlepas ini, kalian ngapain lagi deh? Jangan jahit dulu, lihat dulu ada perdarahan nggak? Benar. Hemostasis. Kalau dia perdarahannya kecil, kalian cukup dep dengan kasar. Ditunggu sekitar 2 menitan lah. Nanti kalau dia udah nggak lagi keluar darahnya, baru kita jahit. Tapi kalau masih gimana? Diapain? Dijahit, irigasi. Dijahit itu sama prinsipnya kayak tadi ya. Di tempat pembuluh darah itu dijahit kayak jahitan interrupted tadi. Nah, kemudian selesai itu kan mau kita jahit nih. Jahitnya itu dimulai di jam 12 dulu deh. Nah, doangnya kepake ya. Kita pakai yang ini aja ya, kita ganti. Ini yang di baik di jam 6 atau di frenulum ya. Kita pakai yang hitam aja ya, tapi seharusnya pakainya yang plain ya. Ini saya pakai yang hitam supaya kelihatan aja. Satu sisi. Apa satu sisi? Nah, ini juga untuk jahitan di jam 12 sama jam 6 itu ada yang jahitannya angka 8 deh. Cuman kita nggak usah jahitan angka 8 dulu ya, jahitan biasa dulu. Sama ya. Jahitan pincet ini. Prinsipnya sama. Waduh, alot deh. Dijahit. Nanti ke mukosa yang terpotong tadi ya. Anggaplah ini. Jangan nih, rusak nanti deh. Nggak ada ininya. Intinya sama ya, nanti dijahitkan, jahit satu. Kemudian setelah ada simpul, itu kalian jadikan dia sebagai tali kendali deh. Jadi agak di aku jahitin aja lah. Enggak ya? Bisa. Nah. Ini supaya jelas kalian ya. Gimana tadi deh? Ke atas 2 kali, ke bawah 1 kali. Satu dulu. Tarik. Oke.
Awas ke Atas lagi. atas Oke. lagi. Nah, kalian ini simpulnya agak panjang. Nanti dipegang pakai klem. Terus gini ya. Ini supaya apa, Dek? Tali kendali. Jadi kalian mau geser-geser batangnya pakai ini aja, ditarik ke atas, miring kanan kiri gitu. Ini kita gunting. Nakal. Nah, ini tali kendalinya ya. Oh, Kemudian habis di jam 12 kita jahit di jam 6. Ini nanti minta tolong asisten, tolong angkatin. Nah, ini nanti dijahit lagi. Ya, sama. Berapa banyak jahitannya, Dek? 4. Paling dikit 4, biasanya kita 8. Jadi jam 12, jam 6, Jam jam 3, 3, jam 9. Kemudian di antara jam 12 sampai jam 3 sini, 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 sini. Itu yang ininya. Soalnya apa? Biasanya kalau dia cuma 4 kadang nanti masih ada perdarahan, jadinya nanti bengkak. Sampai ke Oke. Oke, dokter. Habis itu kita gunting. 20. Nah, perawatan udah selesai semua. Ini kita lepas, kita perawatan luka. Perawatan lukanya gimana? Dikasih salep, antibiotik di tempat yang kita jahit ini kan. Nah, oh ya saya lupa. Ini nanti ini kan udah pakai tali kendali ya. Itu gunting benangnya, Dek, sampai sedikit di atas simpul. Jadi simpulnya itu kalau bisa beda 1 mili 2 mili lah. Kenapa? Ini kan nggak kita lepas benangnya. Ini kan jadi daging. Jadi jangan panjang-panjang benangnya. Nah, dikasih salep, kemudian ditutup dengan kasa. Kalau zaman dulu, Dek, kasanya itu dililit di tempat luka. Diginiin nih kalau dulu. Ya kan? Nah, kalau sekarang nggak gitu lagi. Ada yang dibikin kayak celana sumo. Jadi di sini aja. Ini misalnya kasanya ya. Nah, ditempel di pangkal, tutup. Ini kan nggak sepanjang ini kan kalau normal ya, dia agak lebih pendek. Tinggal tutup. Supaya apa? Dia mau kencing apa tinggal angkat. Kalau dia kayak gini, ditutup gini, waktu dia mau kencing nanti basah ke kasar, malah jadi infeksi. Ya kan? Oke, Oke, dokter. saya nyoba ya pada saat skill lab. Tapi itu tidak obat merah tuh apa ini? Otik. Itulah yang bikin cepat sembuh. Otik. Oh, di sini ada nih nggak? Tulisin nanti tentang nutrisinya ya. Nanti boleh dilihat. Dapat, Dok. Gambarnya